Namaskar anak-anak SD BPS. Berjumpa lagi di channel Mr. Adi. Nah, pada video ini Mr. akan membahas soal subtema 3 di buku pengayaan tema 8 ya anak-anak. Nah, sekarang buka buku pengayaannya di halaman 63 ya anak-anak, pada muatan bahasa Indonesia. Oke, langsung saja soal nomor 1 anak-anak. Huruf besar juga disebut dengan, jawabannya adalah huruf kapital. Ya, masih ingat kalian? Huruf A besar, B besar, C besar, D besar, sampai Z besar ini juga disebut dengan huruf kapital. Nah, jadi jawabannya sudah benar ya anak-anak, A. Soal nomor 2. Tuhan Yang Maha Esa. Penulisan huruf besar pada kalimat di atas yang benar adalah, jawabannya adalah yang mana anak-anak? Jawabannya adalah C. Kenapa jawabannya yang C benar, Mister? Kenapa yang B dan A salah? Perhatikan pembahasannya anak-anak. Ingat, penggunaan huruf besar atau kapital digunakan pada saat menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Huruf pertama pada kata Tuhan, Yang Maha dan Esa harus menggunakan huruf kapital anak-anak. Jadi penulisnya harus seperti ini. Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Esa harus ditulis terpisah ya anak-anak. Jangan disambung. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C. Nah, sekarang soal nomor 3 anak-anak. Ulan sedang membersihkan jendela. Penulisan huruf besar pada kalimat di atas yang benar adalah, jawabannya adalah C. Kenapa yang C benar? Karena coba perhatikan kata Ulan di sini adalah nama diri atau nama orang anak-anak. Jadi udah pasti ditulis dengan huruf besar. Selain itu, kata Ulan ditulis di awal kalimat. Jadi huruf pertamanya harus huruf besar. Tapi yang B dan A kan sama juga, Mister. Ini huruf besar, ini huruf besar. Berarti A dan B benar. Salah. Kenapa yang A dan B salah? Coba perhatikan sekarang di kalimat yang A anak-anak. Ulan sedang membersihkan jendela. Lihat, kata membersihkan menggunakan huruf besar. Kata jendela juga menggunakan huruf besar. Itu salah. Seharusnya menggunakan huruf kecil dan huruf kecil. Yang B sekarang anak-anak. Ulan sedang membersihkan jendela. Semua huruf di awal kata menggunakan huruf besar. Nah, ini salah anak-anak. Semua huruf di awal kata pada sebuah kalimat ditulis dengan huruf besar jika kita membuat judul. Itu baru benar anak-anak. Tapi ini bukan judul karena judul tidak berisi tanda titik. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 4. Penulisan tanda titik yang tepat terdapat pada kalimat A. Dina tinggal di jalan WR Supratman. B. Dina tinggal di jalan WR Supratman. C. Dina tinggal di jalan WR Supratman. Perhatikan anak-anak, di awal kalimat sudah menggunakan huruf besar. Namun yang benar adalah yang C anak-anak. Kenapa yang C benar? Nah, coba perhatikan pada singkatan namanya anak-anak. Ini adalah singkatan nama dari Wage Rudolf yang disingkat dengan W.R. Tapi kenapa yang B salah? Padahal sama anak-anak. Kesalahannya terletak pada ini anak-anak, jalan. Kata jalan yang diikuti oleh nama jalan itu harus ditulis dengan huruf besar. Jadi seperti ini anak-anak. Dina tinggal di jalan WR Supratman. Dan di akhir kalimat sudah diisi tanda titik. Jadi yang paling benar adalah C. Sekarang soal nomor 5.
yang harus dipakai bila berkendara mobil di jalan raya? Ini tanda tanya. Kata tanya yang tepat untuk kalimat di atas adalah kata tanya yang tepat anak-anak untuk mengisi yang rumpang ini. Nah, optionnya adalah A. Siapa, B. Apa, C. Kapan. Jawabannya adalah B. Apa. Kenapa apa jawabannya? Coba perhatikan lagi anak-anak. Penggunaan kata tanya siapa, apa, dan kapan. Siapa digunakan untuk menanyakan orang atau tokoh. Apa digunakan untuk menanyakan benda atau suatu hal. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, dari pertanyaan ini, titik-titik yang harus dipakai bila berkendara mobil di jalan raya, itu kita sudah tahu jawabannya pasti sabuk pengaman. Sabuk pengaman itu adalah benda. Jadi kata tanya yang tepat adalah apa. Nah, jelaskan anak-anak. Sekarang kita ke Romawi 2. Soal nomor 1. Kita harus selalu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tulislah kalimat di atas menggunakan tanda baca dan huruf kapital. Nah, sekarang coba perhatikan pada kata kita dan Tuhan yang Maha Kuasa, anak-anak. Kata kita karena berada di awal kalimat seharusnya menggunakan K kapital atau K besar, sedangkan di sini belum. Dan pada kata Tuhan yang Maha Kuasa, itu karena nama Tuhan atau nama ganti Tuhan harus menggunakan huruf kapital. Jadi penulisannya seperti ini anak-anak. Kita, K besar, harus selalu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. T besar, Y besar, dan M besar. Tapi ingat anak-anak, penulisan Maha Kuasa itu disambung. Jangan dipisah ya anak-anak. Dan huruf kapitalnya sudah. Sekarang tanda baca. Tanda baca yang tepat adalah tanda titik. Nah, sekarang soal nomor 2. Salinlah kalimat di bawah ini dengan menggunakan huruf kapital yang tepat. Umat Buddha beribadah di wihara. Nah, kita harus menyalin kalimat ini anak-anak. Umat Buddha beribadah di wihara dengan menggunakan huruf kapital yang tepat. Karena di sini sudah menggunakan tanda baca. Jadi kita hanya mengganti hurufnya saja yang salah ya anak-anak, harus menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang perhatikan pada dua kata yang Mister kotakkan ini, yaitu kata umat dan Buddha. Kata umat karena berada di awal kalimat harusnya U menggunakan huruf besar. Sedangkan kata Buddha karena ini adalah nama agama, jadi seharusnya menggunakan B besar, bukan B kecil ya anak-anak. Seperti ini jadinya penulisannya. Umat Buddha beribadah di wihara. U-nya huruf besar, B-nya huruf besar karena nama agama, karena di awal kalimat. Sedangkan wihara huruf kecil. Kenapa huruf kecil, Mister? Kan ini nama tempat. Ini tempat yang tidak diikuti oleh nama tempat. Tapi kalau di sini diikuti oleh nama tempat seperti ini misalnya, umat Buddha beribadah di wihara Satya Dharma. Lihat, ada nama tempatnya yaitu Satya Dharma. Ini tempat wihara, ini diikuti dengan nama tempat. Jadi wajib ditulis dengan huruf kapital di setiap awal kata tersebut. Ingat ya anak-anak. Jadi ingat anak-anak, jika tempat diikuti dengan nama tempat harus ditulis dengan huruf besar pada huruf pertama di kata tersebut. Seperti ini, wihara Satya Dharma, menggunakan huruf besar. Sedangkan kalau menulis tempat tanpa diikuti dengan nama tempat harus ditulis dengan huruf kecil. Sudah jelas anak-anak? Soal nomor 3. Sebelum memulai aktivitas, mari kita berdoa kepada titik-titik yang Maha Penyayang. Lengkapi kalimat di atas dengan kata yang tepat. Nah, ini sangat gampang sekali anak-anak. Kalau kita berdoa pasti kepada Tuhan.
Jadi ingat anak-anak, untuk menulis kata Tuhan atau kata ganti Tuhan harus menggunakan huruf kapital seperti ini. Tuhan menggunakan T besar. Yang Maha Penyayang, di awal huruf pertama di awal kata tersebut selalu menggunakan huruf besar. Sekarang soal nomor 4. Ubahlah kalimat berikut menggunakan tanda titik yang tepat. Rumah Dina terletak di depan rumah Pak M. Muhyiddin. Nah, ingat anak-anak, pada video yang sudah Mr. share, penggunaan tanda titik pada singkatan nama orang. Perhatikan pada kalimatnya anak-anak. Rumah Dina terletak di depan rumah Pak M. Muhyiddin, titik. Sudah menggunakan tanda titik karena kalimatnya sudah berakhir. Di awal kalimat sudah menggunakan huruf besar. Nama orang sudah menggunakan huruf besar. Kata sapaan nama orang juga sudah menggunakan huruf besar, besar dan besar. Cuma kekurangannya di sini anak-anak. Pada huruf M ini merupakan singkatan nama orang. Jadi kalau kita menyingkat nama, itu harus diakhiri dengan tanda titik. Jadi penulisannya adalah seperti ini. Rumah Dina terletak di depan rumah Pak M. titik spasi Muhyiddin titik. Jadi ingat anak-anak, diberi tanda titik untuk singkatan nama orang. Nah, sekarang kita ke soal nomor 5. Di mana letak tanda titik pada kalimat berita? Ini sangat gampang sekali. Letak tanda titik pada kalimat berita. Tanda titik terletak di akhir kalimat. Nah, perhatikan. Di akhir kalimat ada tanda titik. Di akhir kalimat ada tanda titik. Di akhir kalimat ini juga ada tanda titik. Ingat, penggunaan tanda titik itu adalah mengakhiri sebuah kalimat, baik itu kalimat berita atau pernyataan. Jadi sudah jelas anak-anak, jawabnya adalah di akhir kalimat. Nah, berakhir sudah pembahasan soal pengayaannya ya anak-anak. Tapi ingat, diputar kembali video-video pembelajaran yang sudah Mr. share supaya kalian mampu menjawab soal yang ada di buku pengayaan dan Dupena ya anak-anak. Akhir kata, Mr. ucapkan namaskar.